Pernah ngerasa nggak sih ada sesuatu yang lagi berubah banget soal cara kita nyambung ke internet? Diam-diam tanpa kita sadari, ada revolusi besar yang siap mengubah total koneksi digital kita di masa depan. Coba deh bayangin, internet super kencang, stabil buat streaming, ngegame, kerja dari rumah, tapi nggak perlu ada teknisi datang, nggak ada lagi gali-gali taman, dan nggak ada ngebor tembok. Ini bukan lagi film fiksi ilmiah loh, tapi kenyataan yang lagi bikin geger industri telekomunikasi. Oke, kita bedah lebih dalam ya, biar kelihatan nyatanya gimana, kita lihat langsung ke Indonesia. Soalnya, di sana baru aja kejadian sesuatu yang dramatis banget. Dan ini bukan berita bisnis biasa loh, ini tuh contoh sempurna gimana satu teknologi baru bisa ngegoyang raksasa-raksasa yang udah lama berkuasa. Nah, lihat deh gambar ini. Ini bukan cuma ilustrasi, ini benar-benar gambaran apa yang terjadi di belakang panggung. Ada lelang frekuensi, anggap aja ini lelang jalan tol di udara buat internet, yang bikin perebutan pasarnya jadi wah sengit banget. Ini pertarungan hidup mati buat nentuin siapa yang bakal jadi raja internet di rumah kita semua. Dan ini dia bagian yang paling bikin kaget. Pemenangnya bukan nama-nama yang kita kira, justru dua pemain yang bisa dibilang baru, WiFi dan DSSA, yang berhasil menang. Terus, raksasa sekelas Telkom pulang dengan tangan kosong. Kosong? Kok bisa? Nah, jawabannya cuma satu. Sebuah teknologi pengganggu yang namanya Fixed Wireless Access atau FWA. Jadi, FWA ini apaan sih sebenarnya? Teknologi macam apa yang bisa bikin raksasa industri sampai kelimpungan gitu? Gampangnya gini, anggap aja FWA itu kayak pemotong kabel versi canggih. Sebuah inovasi yang bisa bikin kabel-kabel internet yang selama ini kita pakai jadi kelihatan kuno. Simpelnya gini deh, FWA itu cara kita dapat internet super ngebut di rumah tapi lewat sinyal nirkabel. Mirip banget kayak cara HP kita dapat sinyal 5G. Bayangin aja kayak ada kabel sambungan raksasa tak terlihat yang nyambungin rumah kita langsung ke jaringan fiber optik utama. Nggak perlu lagi tuh kabel fisik masuk ke dalam rumah. Nah, ini dia masalah utama yang dipecahkan sama FWA. Selama ini, tantangan paling besar buat provider internet itu namanya last mile. Maksudnya, ya tarikan kabel beberapa ratus meter terakhir dari jalan gede ke rumah kita. Proses ini ribetnya minta ampun. Harus gali-gali, ngurus izin, dan biayanya itu loh, mahal banget. Mau itu pakai fiber, kabel biasa sama aja. Dan disinilah FWA beraksi. Teknologi ini benar-benar ngelompatin masalah last mile yang mahal itu. Nggak ada lagi gali-gali jalan, provider tinggal pasang pemancar di tiang terdekat, dan wush, sinyal internet super kenceng langsung ditembakin ke alat penerima kecil di rumah kita. Cepat, efisien, dan yang pasti, biayanya jauh lebih murah. Oke. Teknologinya udah kebayang kan? Sekarang, kita lihat gimana teknologi ini bikin pertarungan di pasar jadi makin panas. Antara pemain lama, lawan penantang-penantang baru yang lincah. Coba kita bandingin langsung ya. Di sudut pertama, ada FWA. Instalasinya super cepat, hitungan jam kelar. Biayanya lebih enteng, dan bisa nyampe ke pelosok-pelosok. Di sudut lain, ada fiber optik, koneksi paling stabil yang bisa kita dapat. Jadi, ini pertarungan antara cepat pasang lawan super stabil. Dan pertarungan inilah yang bikin kita sebagai konsumen sekarang punya pilihan yang jauh lebih asyik. Dan datanya ngomong sendiri. Ada studi global dari Ericsson yang nemuin fakta gila. 7 dari 10 pengguna FWA itu adalah orang-orang yang emang sengaja pindah dari koneksi kabel. Mereka sadar banget motong kabel dan pindah ke nirkabel. Di Indonesia, wah minatnya tinggi banget. 3 dari 5 keluarga tuh tertarik. Dan yang lebih gilanya lagi, setengah dari mereka itu rela bayar lebih mahal buat FWA. Ini nunjukin kalau FWA itu bukan cuma dianggap alternatif murahan, tapi udah jadi layanan premium yang dicari-cari. Permintaan pasarnya kuat banget, ini sinyalnya. Jadi udah jelas ya, ini bukan cuma tren di Indonesia aja. Ini tuh fenomena global yang lagi ngebentuk masa depan internet kita semua, dimanapun kita tinggal. Dan lihat deh grafiknya, ini bukan cuma garis naik biasa, ini ledakan. Jumlah sambungan FWA 5G di seluruh dunia itu diperkirain bakal meroket gila-gilaan beberapa tahun ke depan. Kita ini benar-benar lagi ada di awal dari kurva yang naiknya tajam banget, kayak stick hoki. Dan semua pertarungan ini, semua drama lelang yang kita bahas tadi, ujung-ujungnya cuma soal satu angka fantastis, $75 miliar. Itulah nilai pasarnya per tahun.
Nah, sekarang jadi masuk akal kan, kenapa perusahaan-perusahaan itu rela berantem habis-habisan, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ini bukan lagi soal kabel, ini soal rebutan kue bisnis yang super besar. Terus, artinya buat kita di rumah apa dong? Pertama, pilihan jadi lebih banyak. Kita nggak lagi kejebak sama 1-2 provider itu-itu aja. Kedua, ini kabar super bagus buat yang tinggal di luar kota besar. Ketiga, persaingan makin ketat, itu hampir pasti artinya harga bakal lebih bersaing dan layanannya makin inovatif buat kita. Ini perubahan yang benar-benar mendasar. Nah, ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan penting. Selama ini kan, kalau ngomongin internet kencang, pasti kepikirannya kabel yang nancep di tembok. Tapi gimana kalau ternyata masa depan koneksi terbaik kita itu bukan dari kabel, tapi justru dari sinyal yang nggak kelihatan, yang ada di udara di sekeliling kita?